Selamat datang di Dongeng Kesel AJ, tempat kita untuk membacakan cerita fiksi yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kenyataan. Sebelum kita melanjutkan cerita The Lonte of Lotion, ini adalah cerita sampingan. Kalau di film barat tuh side story lah, kalau di anime tuh OVA. Selain Lonte, sang pemimpin, sang panglima, dan raja besar istana, tentunya ada juga rakyat-rakyat Lotion biasa. Remaja-remaja Lotion yang hanya ingin bersenang-senang, prajurit-prajurit istana yang bertugas jauh dari sang raja besar, serta kendaraan dari hewan-hewan yang sangat dicintai oleh remaja-remaja ini. Ini adalah kisah mengenai hal-hal tersebut. Selamat datang di The Horses of Lotion. Kendaraan yang paling umum digunakan oleh para penghuni Lotion, terutama para remajanya, adalah kuda. Sebab jenis kereta seperti yang digunakan sang pemimpin itu terlalu mahal, dan terkadang kuda justru lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di Lotion. Dan tentunya istana punya kebijakan untuk bagaimana rakyat seharusnya mempergunakan kudanya. Di beberapa wilayah kecepatan kuda itu harus dibatasi. Setiap pengendara kuda harus menggunakan pelindung kepala yang sesuai dengan standar nasional Lotion, dan suara dari kuda tersebut tidak boleh melewati batas kebisingan tertentu. Apabila ada yang melanggar, maka para prajurit istana punya hak untuk memberhentikan pengendara di tengah jalan. Dan tanpa kekerasan tentunya, surat-surat yang mengizinkan para pengendara ini untuk mengendarai kuda akan diambil oleh para prajurit istana tersebut. Hingga suatu hari sang pengendara harus mendatangi suatu tempat untuk melewati suatu persidangan untuk mendapatkan surat-surat itu kembali. Begitulah peraturan yang ditentukan oleh pihak istana dan disetujui oleh banyak masyarakat Lotion. Tapi dimanapun ada peraturan, di situ akan ada pelanggaran. Dimanapun adanya larangan, di situ akan ada pembangkangan. Dimanapun adanya pengekangan, di situ akan muncul pemberontakan. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang tidak menumbalkan korban. Terutama di sini, di Negara Kesatuan Republik Lotion. Ada para pengendara yang membeli kuda yang begitu cepat, begitu lincah, dan begitu bising. Dan mereka biasanya menggunakan pelindung kepala yang menutup seluruh wajahnya, sehingga mereka disebut dengan pengendara kuda ninja. Ada juga yang kudanya lincah dan suka melewati rute-rute yang ekstrim, sehingga mereka disebut dengan pengendara kuda RX. Ada juga remaja-remaja tampan yang pelindung kepalanya bahkan tidak menutupi wajahnya sama sekali. Mereka biasanya menggunakan kuda yang bernuansa klasik, dan mereka berdandan dengan rompi yang menawan dan memiliki solidaritas yang tinggi antara satu pengendara kuda tersebut dengan pengendara yang lainnya. Maka mereka disebut dengan pengendara kuda fastpack. Ada juga yang cukup kaya untuk membeli kuda dari luar negeri, sehingga kuda mereka lebih gagah, lebih sangar, dan lebih besar. Suara rintihan dari kuda tersebut juga lebih sangar dan lebih mendalam, terkadang sampai mengintimidasi pengendara kuda lainnya. Saat mereka sedang berjalan bersama-sama, tidak ada yang berani untuk mengusik. Mereka biasanya disebut horse of large energy atau disingkat Harley. Ada pengendara yang suka balapan di arena yang resmi atau di arena yang liar, dan ada juga yang hanya ingin bersenang-senang berjalan bersama-sama di hari Minggu pagi. Namun apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kuda secepat ninja, se-ekstrim RX, setampan fastpack, atau sesangar Harley? Mereka mencari akal. Mereka membeli kuda kecil biasa, namun mereka melakukan modifikasi terhadap kuda-kuda tersebut. Mereka menusukkan tanduk khusus di bagian belakang kuda tersebut agar kuda tersebut sedikit merasakan kesakitan, sehingga ia merintih lebih keras dan berlari lebih cepat. Dan semua hal lain yang menempel pada kuda tersebut seperti kaca atau boneka akan mereka cabut, sehingga kuda tersebut lebih ringan dan lincah. Mereka disebut sebagai pengendara kuda Thorndol, dan terkadang kebisingan dari kuda mereka dianggap meresahkan warga Lotion. Kegiatan balapan liar yang mereka lakukan dianggap membahayakan dan terkadang memang memakan korban, sehingga para prajurit istana ditugaskan untuk menangkap para pengendara kuda-kuda ini. Dan kisah ini akan menceritakan seorang pemuda yang mengendarai kuda Thorndol bersama teman-temannya di hari yang cerah. Oi, masih jauh nggak nih kira-kira perjalanan? Dikit lagi kayaknya sih. Yakin ya, dikit lagi ya? Iya, santai-santai aja, kita nikmatin aja perjalanannya. Mantep, mantep. Prajurit. Kapal. Ayo. Cukup, mereka sudah jatuh semua. Jongkok kalian semua, jongkok, cukup. Kalian tidak sadar kuda-kuda kalian ini berisik sekali, mengganggu warga, meresahkan masyarakat. Diam kalian. Masih melawan saja di keadaan seperti ini, ha? Peraturan memberikan wewenang untuk para prajurit istana untuk menyita surat-surat milik para pengendara kuda. Namun terkadang peraturan dilanggar oleh yang membuat peraturan itu sendiri. Hancurkan itu perabatan kuda mereka. Rusakin aja. Jangan Tuan. Pak. Mungkin seharusnya prajurit memiliki belas kasihan dan berhenti di situ. Namun belas kasihan terkadang tidak punya tempat di Lotion. Sini kamu. Saya, Pak. Sini.
pukul kudanya dia supaya suara berisiknya itu keluar dan tempel di persis samping kupingnya dia. Kasihan Pak. Nah iya gitu. Rusaklah semua kuda yang mereka miliki dan sang pemuda dibawa ke tempat perawatan dan salah satu telinganya berisiko tuli permanen. Dan para prajurit istana melanjutkan tugas-tugasnya seperti biasa, mencari-cari pengendara kuda bising lainnya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah hukuman yang wajar karena kuda-kuda bising mereka biasa meresahkan rakyat. Namun ada juga yang menganggap bahwa perlakuan prajurit-prajurit tersebut melewati batas. Namun siapa yang salah? Dan siapa yang benar? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapa yang cukup bijaksana untuk menentukan mana yang jahat? Dan siapa yang cukup adil untuk memisahkan kebenaran dan kesalahan? Tentunya tidak akan ada yang mampu menjawab, karena benar dan salah terlalu tipis pembedanya di negeri yang rumit seperti Loshan. Meskipun sudah diucapkan berkali-kali, namun kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa kisah ini hanyalah cerita, dongeng, fiksi, ngarang, asbun 100% ngasal yang tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian di dunia nyata. Karena Loshan sendiri adalah sebuah kerajaan yang terletak di planet Svardum dari galaksi Rum yang jaraknya dari bumi adalah 9 triliun tahun cahaya dikali 70.000. Dan seluruh kisah ini terjadi di tahun 4 zona waktu Loshan yang kalau kita cocokkan dengan bumi itu adalah tahun 400 juta milenium sebelum Masehi. Jadi kalau masih ada yang komen hati-hati ada tukang bakso lewat depan rumah bang, atau kok dongengnya kayak gue pernah denger bang ya, atau awas bang nanti tiba-tiba lu hilang, kami mengacungkan jari tengah sebesar Merkurius untuk kalian. Karena tidak pernah ada niatan lain selain menceritakan sebuah kisah di dongeng kesel aja.